Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa yuk. Lipat tangannya, bersikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, mampukan kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang pernah pergi ke pesta? Iya, kakak juga pernah pergi ke pesta, adik-adik. Pesta itu ada banyak makanan, dihias yang indah-indah, dan tempatnya menyenangkan adik-adik. Tidak ada sedih, tidak ada duka cita adik-adik. Adik-adik, di sini kakak mau cerita tentang pesta di rumah Bapak. Nah, suatu hari ada Bapak yang sedang mempersiapkan pesta adik-adik. Pesta yang indah sekali, yang penuh dengan hiasan yang indah-indah adik-adik. Nah, setelah Bapak ini menyuruh hamba-hambanya menyiapkan makanan, minuman yang lezat-lezat, yang enak-enak adik-adik. Tapi setelah waktunya tidak ada seorang pun yang datang, undangan yang disebar. Bapak ini menyuruh hambanya kepada 3 orang sahabatnya. Hamba ini datang ke tempat yang pertama adik-adik. Nah, tapi orang ini berkata, "Maaf, saya baru membeli ladang, saya mau ke sana, saya mau melihat ladang saya." Nah, kemudian hamba ini pergi ke tempat yang kedua. Nah, tapi hamba yang kedua ini mengatakan, "Maaf, saya tidak bisa. Saya baru membeli 5 pasang lembu, 5 pasang sapi. Saya mau mencobanya." Nah, kemudian hamba ini pergi ke tempat yang ketiga. Nah, jawabannya, "Maaf, saya habis menikah. Saya tidak bisa datang ke pesta." Kemudian hamba ini pergi kepada tuannya dan menyampaikan kabar bahwa tidak ada yang mau datang, tidak bisa datang. Kemudian Bapak ini marah karena tidak ada satupun yang datang. Kemudian Bapak ini menyuruh hambanya pergi ke tempat orang yang cacat, ke tempat orang yang buta, yang lumpuh, yang miskin, yang ada di kolong jembatan. Semuanya diundang untuk pergi ke pesta bersama-sama dengan tuannya. Kemudian hamba ini pergi menyampaikan kabar, menyampaikan pesan untuk pergi ke pesta. Nah, respon mereka sukacita, mereka senang, mereka gembira, tidak ada muka yang sedih sama sekali adik-adik. Nah, kemudian Bapak ini menyuruh lagi, suruh orang lagi, karena masih ada tempat. Kemudian hamba ini pergi lagi mencari orang adik-adik. Dan akhirnya tempat itu penuh dengan orang yang sukacita, yang gembira adik-adik. Nah, oleh sebab itu, demikian Tuhan Yesus tuh. Tuhan Yesus itu seperti Bapa yang sedang mengadakan pesta tadi adik-adik. Nah, pesta ini tuh tempatnya indah, tidak ada kesedihan, adanya sukacita yang luar biasa adik-adik. Nah, Bapa kita di surga kan sudah menyediakan kita makanan, bulan, bintang, dan lain sebagainya adik-adik. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur karena Tuhan telah mengasihi kita, mengasihi kakak, mengasihi adik-adik semuanya. Nah, oleh sebab itu, sebagai ucapan syukur kita karena Allah mengasihi kita,
kita berdoa, dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita mendengarkan cerita firman Tuhan, sekolah minggu yang rajin dan sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak. Nah, oleh sebab itu, kita harus bersyukur adik-adik karena Allah telah mengasihi kita semua adik-adik. Di sini kakak mau mengajak membaca ayat hafalannya ya adik-adik di dalam Yohanes pasal 16 ayat 27a. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Nah, adik hafalin ya di rumah, kakak mau dengar. Ya, adik sudah menghafalkannya kan? Mari kita sama-sama menghafalkannya ya. Yohanes pasal 16 ayat 27a. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Nah, yuk mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Setelah mendengarkan cerita firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengasihi kami. Ajari kami selalu mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.